warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa PAS TV, Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah di Langgu. Pada kesempatan ini kita kerawuan dua Sri Kandi yang luar biasa. Yang pertama adalah Ibu Masturoh SPD selaku Kepala Sekolah SD IPK Muhammadiyah di Langgu. Kemudian yang kedua Ibu Utami Handaruni, S Sarjana Psikologi. Selamat malam Bu, semuanya. Selamat malam. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengupas sama sekolah penggerak belajar lebih menyenangkan. Kebetulan dua sekolah milik Amal Usaha Muhammadiyah di Langgu, yaitu kelompok bermain dan Taman Kanak-kanak Permata Hati Kids School dan SD IPK Muhammadiyah di Langgu, dua-duanya terpilih menjadi sekolah penggerak. Seperti apa keseruan kemudian proses sampai diraihnya sebagai sekolah penggerak, nanti kita ikuti bincang-bincang dengan beliau berdua. Selamat malam Bu Tami, selamat malam Bu Mas Surat. Kita selalu malam ya, santai mawon. Nggih Bu. Seperti kita ketahui, saya membaca di apa ya, di poster-poster saya agak kagum dengan masang dua TKB ini sebagai sekolah penggerak. Ini sebenarnya apa Pak Bu Mas? Sekolah penggerak itu yang bagaimana? Sekolah penggerak itu merupakan program dari pemerintah, di mana memiliki visi pendidikan Indonesia yang mewujudkan manusia ataupun manusia Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang diwujudkan dengan nilai dari profil pelajar Pancasila. Nah ini disinilah sekolah penggerak ini yang menjadikan tertariknya kita di situ. Iya. Bu Tami, panjenengan mensikapi sekolah penggerak, kalau misalnya tertarik itu bagaimana? Wah, ini kalau tidak kartu. Iya, Pak, memang awalnya kita agak pilih Pak, kita ikut sekolah penggerak ini. Kita juga menginginkan sih ingin memajukan bareng-bareng pemerintah, apa program mereka kita ikut mensukseskan begitu. Misalnya kita juga mencoba-coba, dan di sisi kan dikatakan kalau program sekolah penggerak itu adalah untuk memaksimalkan capaian pembelajaran dari anak didik sampai didik, baik itu secara dari literasi, numerasi maupun juga dari karakternya. Itu jadi kita tertariknya di situ, ingin melanjutkan dalam apalagi untuk di PAUD ya kita istilahnya PAUD kalau saya kan PAUD itu kan fase fondasi, jadi caranya itu menariknya apabila jadi dasarnya kita sudah bagus, mungkin nanti ke jenjang selanjutnya bisa bagus luar biasa. Kalau bicara dengan orang cerdas itu begini para pemirsa, jadi kita itu lebih enak gitu. Itu tadi panjenengan kan pertama coba-coba itu, atau memang sudah ingin untuk sekolahnya biar menjadi sekolah penggerak? Kalau dari kami sebenarnya bukan coba-coba ya, ketertarikan kami ya seperti yang saya sampaikan itu. Ya. Sekolah kita bisa tidak menyesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Nah, kemudian ayo kita sama-sama untuk bersama-sama pemerintah seperti yang diajarkan sama kita tadi. Jadi panjenengan merespon dengan semangat positif dan semangat gitu. Tentunya kan mungkin ada kompetitor yang lain untuk meraih sebagai sekolah penggerak. Oh itu luar biasa. Luar luar biasa sekali. Indonesia raya loh Pak, ibaratnya se-Indonesia raya. Dan kita juga banyak banget saingan kita di mana kita juga. Tapi kita kemarin, kalau saya pribadi memang optimis besar kemarin dengan mempelajari kondisi sekolah kita, baik dulu kondisi kita di fasilitas seperti apa, dan juga memang saya benar-benar ingin sekali untuk beda dengan sekolah yang lain. Iya, berbeda dengan yang lain ini
kemudian memacu untuk meraih sebagai sekolah penggerak. Iya. Itu tahapan-tahapannya tuh. Wah, lagi ini yang saya tanyakan prosesnya bagaimana? Sepertinya portofolio, kemudian tes dan sebagainya. Gimana Bu Dina yang alami? Kalau di awal itu sebenarnya kan kita ikutnya yang angkatan kedua. Kalau angkatan yang pertama kemarin kan memang sosialisasinya memang kita merasa masih kurang, jadi kita belum tahu apa-apa. Ya. Kemudian di sosialisasi kedua ini, angkatan kedua, kita terus ini memang betul-betul bagus untuk sekolah, apalagi menjanjikan yang luar biasa untuk sekolah kita. Ya. Terus kebetulan juga yayasan mendukung untuk Bidasmen ya ini ya? Bidasmen, PCM juga itu juga ikut mendukung. Terus ayo daftarkan sekolah Bapak Ibu Aum Muhammadiyah untuk mendaftar sekolah penggerak. Ganjil bersambung. Oke, nah terus akhirnya kan tadinya kita sempat ragu didukung atau tidak, ternyata alhamdulillah didukung. Kita mendaftar dan mendaftar ini, wow, ini fase-fase tahap-tahapannya luar biasa. Karena yang pertama ya biar kita itu disuruh mengisi esai yang banyak sekali, kemudian itu dibatasi dengan ratusan kata, jadi tidak boleh kita menjawab asal saja, tidak perlu. Dan jawaban itu harus sesuai dengan apa yang ada di sekolah. Berarti daya dukung fisik, bukti fisik harus ada. Atau gimana Pak? Iya Pak, memang untuk apa namanya yang kemarin tahapan sekolah penggerak itu yang pertama kan kita ada SIC. SIC itu memang jumlahnya ya alhamdulillah. Alhamdulillah itu juga bisa kita kerjakan juga sampai berhari-hari karena memang tidak cukup waktu sehari 2 hari ini terus nggak bisa cukup itu. Kemarin kita juga waktunya misalnya hampir dapat juga nih kemarin waktunya gimana caranya, tapi dengan adanya kondisi sekolah kita seperti apa mungkin itu bisa lebih menggampangkan kita untuk mengisi isinya. Artinya panjenengan mau ikut kompetisi menjadi sekolah penggerak tentunya sebenarnya sudah optimis karena daya dukung di secara internal sudah kuat. Nah terus itu kan biasanya yang Pak Habib pertama habis itu pengumuman lolos 1-3-nya di tahap pertama. Tahap pertama, gitu. Tahap pertama isi alhamdulillah setelah aplikasi dan tahap pertama isi kita lolos. Kita menanti, kita berdua kasih waktu lagi untuk mempersiapkan lagi ya itu yang kedua itu kita wawancara. Sebelumnya mikro pitching. Iya, ada di bagian wawancara itu ada mikro pitchingnya juga. Nih, jadi kita persiapkan persiapkan LPPH seperti itu. Kalau SD namanya sama ya LPPH ya? Kalau saya di SD itu FPP. Nah, FPP kalau kita LPPH namanya lah. Itu mempersiapkan gitu untuk mikro pitching. Kemudian setelah mikro pitching selesai kita akan wawancara. Ya, kemarin kenapa saya optimis lolos di wawancara itu seperti kita mengalir aja kan. Si apa namanya penanya dari kementerian itu juga beliaunya sepertinya enjoy dengan jawaban kita. Selamat pada mereka berdua ini kita harus bangga kemudian ucapan terima kasih Bu gitu pada beliau ini karena Aum kita menjadi sekolah penggerak luar biasa. Bu, kebanyakan kebanyakan gagalnya kepala sekolah ketika wawancara mereka mengisi esai yang tidak sesuai dengan apa yang ada realitanya. Yang ada di lapangan. Kan itu dipasang Pak isimu kemarin isinya apa? Di wawancara kan diulangi lagi. Ini tidak kemarin jawabanmu gitu. Karena kalau dia ngarang itu pasti akan terjebak. Jadi kalau kita kan insya Allah apa yang ada realita di sekolahan kita sampaikan. Insya Allah ketika ditanyakan ya kita enak aja, mengalir saja. Oh ya Bu Mas Turo, terkait dengan daya dukung internal, tadi daya dukung eksternal kan sudah oke, pimpinan cabang, kemudian Bidasmen. Sumber daya manusia yang panjenengan miliki internal tenaga kependidikan gimana untuk menyembuyung ini Bu? Ya alhamdulillah ketika kita lolos sebagai sekolah penggerak, mereka semua sangat antusias, sangat mendukung dan ikut mensupport kegiatan ini. Bu Pami. Memang sebelum saya mendaftar sekolah penggerak, saya teman-teman dulu mengatakan keinginan saya kalau saya ingin mendaftar sebagai sekolah penggerak, karena kan yang berdasarkan kepala sekolah
Jadi saya mohon dukungannya itu ke teman-teman, dan alhamdulillah begitu lolos juga teman-teman siap sedia untuk mengerjakan apa yang ada di programnya sekolah penggerak yang kita mantap Bu. Gini Bu, ini kan hanya orang tua ya, apakah sudah disosialisasikan pada orang tua baik SD maupun KBT kan? Kalau di SD kita begitu ya dinyatakan lolos sebagai sekolah penggerak, terus kemudian kita langsung menyampaikan ke wali. Kita juga ada sosialisasinya, karena otomatis ada beberapa hal yang perlu penyesuaian ketika kita mengikuti sekolah penggerak. Bu Pami? Kalau di TK mungkin agak terlambat sedikit ya Pak, karena kan untuk begitu berubah itu kan butuh waktu khusus, apalagi kita kan hanya kan anak-anak PAUD ya, mungkin belum bisa langsung berubah gitu. Memang kita sudah sampaikan waktu kita biasanya kan ada rapat dengan orang tua di awal azan hari, kita sampaikan di situ. Kita kan sudah penggerak. Jadi mungkin bedanya mungkin agak sedikit dengan yang kemarin-kemarin, ada beda sedikitnya. Jadi mohon untuk orang tua mendukung juga agak memaklumi mungkin kok seperti itu, bukan berarti seperti kayak apa bebas gitu kan, karena yang sekolah penggerak itu kan karena kurikulumnya pakai kurikulum merdeka. Jadi kan pembelajaran harus merdeka juga. Guru-guru juga diusahakan untuk bisa merdeka juga mengajarnya. Jadi tidak ada tekanan sana sini, tapi istiqomah memang untuk memajukan anak dengan dukungan orang tua. Terus biar tidak monoton ya, anak ya fun, enjoy. Nah, tadi kan banyak yang sudah mendukung. Nah ini komite, gimana komite panjenengan yang miliki untuk dengan berhasilnya menjadi sekolah penggerak? Responnya bagaimana? Responnya juga mendukung, karena kebetulan komite kami itu juga termasuk sebagai guru penggerak di sekolahnya, jadi tahu ngeklik kan ini, sekolah penggerak itu seperti apa, dan alhamdulillah tidak ada masalah. Tidak ada persoalan kalau gitu, karena udah sama-sama. Karena kan sudah sebagai wali kita kan sudah guru Pak. Kan memang mereka paham. Terus. Oke, ini luar biasa. Pemirsa Pasifi yang menyaksikan pada podcast malam hari ini memang luar biasa sekali. Tapi kita santai saja. Minum dulu Bu, minum. Kita santai mawon. Kembali Bu, kita dialognya dialog santai biar semuanya lebih slow dan mengenal. Tadi kan di awal kan kita sudah menyampaikan bahwa bersama sekolah penggerak belajar lebih menyenangkan. Ini indikator-indikator menyenangkan yang bagaimana? Mungkin Bu Tami dulu. Kalau menyenangkan bagi anak, kalau di PAUD ya Pak, khususnya di PAUD, mereka bisa berekspresi sesuai dengan kemauannya. Kalau kemarin kan masih berpusat pada guru yang kemarin-kemarin. Jadi kan guru sebagai fokusnya ya, sentralnya. Jadi kan mereka menuruti apa yang udah disajikan. Tapi kalau sekarang dibalik. Jadi guru harus menuruti apa yang anak-anak ini pelajari hari ini. Jadi kita kenalkan dulu, bisa lewat cerita, bisa lewat video dulu. Kemudian kita diskusikan dengan anak-anak. Tadi habis melihat apa di jalan atau mungkin di video tadi. Nah sekarang kita mau belajar tentang apa? Kita serahkan kepada anak dan guru memfasilitasi. Itu kalau di kelompok bermain dan mereka. Kalau di SD sebenarnya sama. Jadi pembelajarannya sekarang lebih dipusatkan ke anak-anak. Jadi guru hanya sebagai fasilitator. Jadi anak ini dikembangkan potensi yang ada, seperti yang tadi sudah disampaikan, baik literasi, numerasi, karakter, ya semuanya itu kita eksplor. Jadi menyenangkannya itu seperti itu. Jadi anak bisa berekspresi. Lalu di dalam kelas, di luar kelas banyak yang belajar PKP-nya. Bisa di luar, bisa di dalam. Bahkan ini yang lebih antusias lagi ketika ada P5. Project itu. Project penguatan. Betul, itu kadang anak mah tidak mau berhenti. Udah waktunya pulang, jangan pulang. Karena menyenangkan. Ini yang menyenangkan itu tadi. Luar biasa. Oh iya, untuk apa itu? Setelah panjenengan merah itu ketika
ekspresinya gimana? Tiba-tiba sampai dinyatakan lolos dan lulus sebagai sekolah penggerak, gimana Pak Anjana ekspresinya? Ya, alhamdulillah gitu. Bangga itu. Bangga sekali. Bangga sekali. Terutama kalau yang dari saya kan satu-satunya ya, kalau di PAUD kan saya satu-satunya sekolah penggerak di kecamatan Belaku, cuma satu kita gitu ya, di Permata Hati. Berarti ya luar biasa, tapi itu juga menjadikan satu tantangan juga, satu cambuk buat kita, bagaimana kita kan udah lolos satu-satunya gitu, bagaimana kita harus menyajikan sesuatu yang daripada yang lainnya, itu tantangan yang luar biasa. Ini eksklusif lain daripada yang lainnya gitu. Iya, gitu. Nah, Pak Jenengan untuk kedepannya setelah menerima sebagai status sebagai sekolah penggerak, nah, kan SD juga satu-satunya ya Bu? Oh, kita ke ada kalau kecamatan ada 3. Oke, ya. Yang ini yang jenengan saja gitu ya. SDIPK Muhammadiyah saja. Ini kedepannya bagaimana? Apakah nanti juga akan menularkan pada sekolah yang lain sebagai pilotnya? Insya Allah kalau kita sudah siap keluar, dalam arti kan memang kita membenahi di jalan dulu Pak. Karena kita memang belum sepenuhnya sempurna sebagai sekolah penggerak. Nanti kalau kita sudah oke, siap, kita benar-benar berbagi, insya Allah kita mengimbaskan, insya Allah kita pada sekolah yang lain. Iya tentu, karena memang tugas sekolah penggerak itu seperti itu. Ya. Sebagai sekolah penggerak ada fasilitatornya ya? Iya, ada Pak. Kita ini juga masih kan selama pendampingan selama 3 tahun. Pendampingannya 3 tahun ya? Itu daring atau ada daring, ada luring ya? Ya, tergantung dari pusat. Okay. Untuk programnya pusat bagaimana? Kalau ada dana kita luring. Gitu. Tapi insya Allah dana tetap siap. Gitu. Setiap bulan ini Pak, iya. ada PMO namanya. Kita ada level 1, level 2, level 3. Level 1 cuma pendampingannya setiap bulan. Level 2 kan 2 bulan sekali. Kita materi saya level 3, jadi pendampingannya tiap 3 bulan sekali. Iya. Status sekolah penggerak itu apakah juga nanti bisa suatu ketika akan degradasi nggak? Maksudnya? Penurunan misalnya setelah menjadi sekolah penggerak tidak menjadi sekolah penggerak karena tidak sesuai dengan apa yang ada di rakyat di depan misalnya. Penurunan status tidak ada ya? Sejauh itu belum pernah ada informasi. Karena memang data sudah valid dari awal gitu. Sebagai kita kan dipantau selama 3 tahun ini, didampingi. Jadi fasilitator itu ya? Iya, karena dalam setiap saat ini fasilitator ini akan melihat, memantau sekolah ini kira-kira berkembang atau tidak. Karena kita kan setiap sekolah kan ada perkembangan masing-masing tadi, ada level 1, 2, 3, 4 macam itu. Ini kan kita sudah bicara banyak terkait dengan sekolah penggerak dan insya Allah nanti para pemirsa juga akan lebih paham karena pandangan terang. Ini kok tadi kita nggak bicarakan ini alamatnya mana tuh Bu? Kelompok bermain TK dan SDIPK ini alamatnya mana? Jadi pemirsa kan mungkin ini alamatnya mana ini kan? Monggo. Kebetulan kami KBT Permata Hati Kidsku dan juga SDIPK Muhammadiyah itu satu atap. Jadi kampus terpadu ya? Iya, di kampus terpadu Muhammadiyah. Ya, di belakang RSU PKU Muhammadiyah Belaku. Jalan raya Belaku Utara. Aksesnya gampang gitu ya? Gampang sekali. Lancarnya gampang. Gampang sekali, tinggal klik atau Iya. Atau mungkin bisa lihat Google. Google di tempat saya udah ada Google-nya, cari aja KBTK Permata Hati Kidsku, ada di Google. Klik. Iya. Jadi Pas TV ini pemirsa Pas TV nanti kalau panjenengan Bapak Ibu semuanya yang ingin menyekolahkan putra putrinya, tak ngerti Bu? Iya. Daftar aja di KBTK Permata Hati School dan juga SDIPK Muhammadiyah. Juga tidak lupa ke SMP IPK dan SMA Muhammadiyah 2000. Ini kampus terpadu. Iya. Gerbongnya jelas Pak. Iya. Oke Bu Tami sama Bu Mastro, ini closing statement Bu.
harapan panjenengan dengan adanya status sekolah penggerak gitu kepada masyarakat dan orang tua yang menyekolahkan bagaimana? Monggo panjenengan. Closing statement harapan. Harapan kami dari KPTK Permata Public School adalah orang tua bisa memilih sekolah yang terbaik, kemudian bisa mendukung kita juga. Sekolah penggerak itu memang kita beda dari yang lain dan juga mohon untuk supportnya juga. Dan Bismillah, insya Allah kita benar-benar istiqomah dan juga menjaga amanah dari panjenengan semua untuk bisa menyekolahkan anaknya di tempat kami, menitipkan anak putra putri panjenengan untuk kami didik, untuk kami asuh sebagaimana mestinya. Biasanya dengan kurikulum kita yang nanti pemerintah sudah canangkan, jadi kita tidak keluar dari itu, tetap nanti ditambah dengan program-program kita yang dari dalam, karena kita termasuk sekolah Islam, jadi ada beberapa materi yang mungkin nanti kita masuk secara keislaman juga kemajuan nanti ada masuk di situ. Alhamdulillah. Bu Mas Roh, closing statementnya, monggo. Kalau dari SDIPK Muhammadiyah Langgu, harapannya mudah-mudahan dengan sekolah di SDIPK Muhammadiyah Langgu kami bisa menjadikan fasilitator bagi anak-anak, menjadi insan yang cerdas, beriman dan bertakwa, good spiritual, good karakter, dan good academic. Itu moto kami. Ada nih, good spiritual, good academic. Kebalik. Oh iya. Good spiritual, good karakter, and good academic. Jadi dulu spiritualnya. Nah, jadi anak yang cerdas dari Pak menuju anak yang cerdas, kreatif dan takwa. Wah, semakin sempurna sudah pemirsa. Ya, pemirsa Pas TV yang pada podcast malam hari ini akhirnya kita pada titik penghujung yang kita melakukan dialog acara dan pada malam hari ini kita sudah mengupas banyak sekali tentang sekolah penggerak yang diraih oleh kelompok bermain Taman Kanak-Kanak Permata Hati Kids School dan juga SDIPK Muhammadiyah. Semoga mereka bisa mengemban amanah untuk mengembangkan kurikulum sekolah mereka dan insya Allah sekolah-sekolah milik Muhammadiyah menjadi jaya. Demikian dari kami. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.